Jawaban tertulis Bu Menteri nanti dan juga beberapa pertanyaan. Bapak Ibu yang saya hormati, di layar sudah ditampilkan draft kesimpulan. Saya bacakan draft kesimpulan rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kamis, sekarang sudah Jumat ya. Sekarang sudah Jumat ya. Jadi bukan Kamis lagi ya. Jumat 3. Enggak, kesimpulannya tetap Kamis, Ibu. Atau Kamis sampai Jumat, Pak. Karena ini kan kita tadi sudah masuk jam 2, sudah masuk hari Jumat. Kamis sampai Jumat begitu? Kamis saja, karena rapatnya kan dilaksanakan Kamis. Oke. Ya enggak, undangan rapatnya itu kan hari Kamis, Ibu. Kamis, betul. Oke, terima kasih Pak. Saya bacakan 1. Komisi 9 DPR RI mendukung penuh upaya penanggulangan pandemi COVID-19, terutama dalam hal penyediaan kebijakan infrastruktur dan prosedur deteksi, pencegahan, dan respon yang telah dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, Komisi 9 meminta gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperhatikan masukan dan catatan yang disampaikan anggota Komisi 9 DPR RI pada rapat kerja hari ini, diantaranya sebagai berikut. 1. Naik lagi. A. Mempercepat dan memastikan pemenuhan kebutuhan dan distribusi alat pelindung diri APD sesuai standar yang ditetapkan oleh WHO dan pelaksanaan rapid test sebagai upaya perlindungan kepada seluruh tenaga kesehatan yang menjadi frontliner penanganan COVID-19. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Ya. B. Mempercepat pembuatan regulasi yang efektif dan efisien terkait pengaturan sistem kerja, pemberian insentif dan santunan kematian tenaga medis atau kesehatan yang menjadi frontliner penanganan COVID-19. Setuju? Setuju? Dibuka aja Mas. Jangan. Setuju. Ya. C. Bukannya regulasi sudah ada ya? Apa? Pimpinan. Gimana Bu Putih? Apa? Regulasinya memang belum ada ya? Belum ada. Dengan insentif. Sebetulnya Ibu Pimpinan, sebetulnya Ibu Pimpinan itu kalau di dalam apa namanya Kepres atau apa kemarin itu peraturan pemerintah tentang PSBB itu kan sebetulnya yang diminta itu Permenkes tuh. Turunannya. Jadi menurut saya itu apakah disebut Permenkesnya atau hanya sekedar aturan saja secara umum tuh ya terserah aja teman-teman. Saya pikir ini aturan secara umum karena nantinya kaitannya bukan hanya dengan Kementerian Kesehatan tapi juga dengan gugus Pak. Begitu. Ya udah nggak apa-apa Ibu, setuju. Oke, setuju ya. Terus. Oke. Percepatan deteksi COVID-19 di masyarakat melalui penggunaan swab test dan rapid test sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk rumah sakit dan laboratorium baik milik pemerintah maupun swasta. Belum C-nya kan belum disepakati. Gimana? C? Setuju. Setuju ya? D. Secara progresif melakukan koordinasi bersama seluruh pihak termasuk asosiasi alat kesehatan dan industri farmasi untuk pemenuhan kebutuhan obat dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan bagi upaya deteksi, pencegahan dan respon penanganan COVID-19 seperti masker, rapid test, reagen, PPM, nasal swab, dakon, ventilator sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan tetap mengutamakan pendayagunaan industri dalam negeri. Ini panjang banget sih, nggak ada titik komanya. Agak panjang tapi ini jelas ini. Iya. Setuju. Ini yang buat ini Fitri ini pasti. Tahu ini
Sebut nama loh. Pipit screen ini, betul nih. Tulis pipit screen ini, tertulis. Gimana, setuju? Setuju. Oke ya, setuju ya. Mempercepat peningkatan kapasitas layanan kesehatan di 132 rumah sakit rujukan, Wisma Atlet, rumah sakit second liner, serta 49 jejaring laboratorium agar memiliki standar yang sama dalam upaya penanganan COVID-19. Setuju ya? Setuju. Sebentar, Bu Nini, 49 ini kan angka sekarang. Takut nanti dia nambah lagi ya, kita tulisnya jejaring laboratorium aja. Terus 132 rumah sakit rujukan takutnya juga nambah. Mungkin mempercepat peningkatan kapasitas layanan kesehatan di rumah sakit rujukan, begitu ya? Ya. Dan laboratoriumnya juga dihilangi angkanya karena takutnya juga nambah. Ibu pimpinan, boleh nggak saya nitipin 2 kata? Silakan, Pak. Jadi 2 kata itu maksudnya kan rumah sakit rujukan termasuk yang ada di Pulau Nias begitu. Karena Pulau Nias itu cuma ada 2 rumah sakit di situ, Bu. Satu sangat-sangat tidak standar, yang satu lagi standar tapi sangat padat. Itu faktual itu. Jadi kalau bisa itu supaya pemerintah jadi punya perhatian di situ. Bagaimana yang lain? Ada usulan Pak Saleh Daule untuk memasukkan termasuk di daerah terpencil, begitu Pak? Enggak, termasuk di Pulau Nias begitu. Jangan Pulau Nias saja Pak Saleh. Nah ya udah. Fasilitasnya banyak. Atau termasuk Pulau Nias dan daerah-daerah terpencil lainnya gitu loh Pak. Saya sebut nama lah, jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Rumah sakit rujukan dan Umum aja umum. rumah sakit yang terpencil di daerah terpencil gitu saja Daerah yang terpencil perbatasan. belum tentu juga di Ting Mitra udah paham. sampai ke daerah rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan nggak semuanya di daerah perbatasan dan terpencil dan lainnya. Jadi begini, di rumah sakit rujukan dan rumah sakit di daerah terpencil dan perbatasan. Dan rumah sakit di daerah terpencil, gitu saja dah. Gimana? Begini Ibu pimpinan, Nias itu kalau di Gunung Sitoli itu bukan terpencil. Itu kota. DTPK, daerah Itu terpencil. kota itu. Tapi memang di situ pelayanan kesehatannya itu sangat terbatas. Dan itu ditanya sama Pak Menteri. Itu tadi rumah sakit yang disebut tadi itu bukan dari pusat itu menetapkan di sebagai rujukan. Itu dari gubernur tadi. Nah kalau nggak diperhatikan oleh pusat, bagaimana rakyat di sana 800.000 orang? Ya, maksud kita Pak, kondisi yang seperti itu bukan hanya di Nias, tapi juga di daerah lain. Begitu, Pak. Di Natuna juga makanya ada itu. Bahasanya terserah. Jadi, Udah gitu. Tunggu. Kita cari kata-kata yang pas lah, biar Pak Saleh punya maksud itu mantap gitu. saya bacakan ulang ya, mempercepat peningkatan kapasitas layanan kesehatan di rumah sakit rujukan dan rumah sakit di daerah terpencil serta kepulauan. Nah, itu nggak apa-apa. Oke, bungkus. Seperti Kepulauan Nias gitu loh. Nanti ada Maluku Utara, Maluku Utara. Nanti masuknya loh. Kepulauan. Yang lain nanti ngiri itu. Oke ya, mempercepat peningkatan kapasitas layanan kesehatan di rumah sakit rujukan, rumah sakit di daerah terpencil serta kepulauan, Wisma Atlet, rumah sakit second liner, serta jejaring laboratorium Ini rumah sakit di daerah terpencil, perbatasan serta kepulauan. Perbatasan negara juga penting itu. Rumah sakit terpencil, perbatasan negara. Nggak perbatasan itu. DTPK tuh terluar. perbatasan serta kepulauan, begitu ya? ya. Perbatasan negara. Perbatasan negara. Pipit ini Pak Saleh. Iya. Pipit itu nggak kurang begitu pandai itu. Nanti saya jelasin kenapa. Mempercepat peningkatan kapasitas layanan kesehatan di rumah sakit rujukan, rumah sakit di daerah terpencil, perbatasan negara, serta kepulauan. Mungkin itu bukan koma, Mbak. Jadi habis rumah sakit rujukan titik koma. Coba. Rumah sakit rujukan, rumah sakit di daerah terpencil, perbatasan negara, serta kepulauan, titik koma, Wisma Atlet, rumah sakit second liner. Kata-kata serta Pipit, perbatasan negara serta kepulauan.
Udah. Udah. Serta jejaring laboratorium agar memiliki standar yang sama dalam upaya penanganan COVID-19. Udah ya, bungkus ya. Bungkus. F. Memperluas jejaring rumah sakit rujukan COVID-19 dan laboratorium agar dapat terdistribusi secara merata di seluruh Indonesia demi mendekatkan akses masyarakat terhadap penanganan COVID-19, termasuk peningkatan kapasitas uji tes COVID-19, lembaga Inmen sampai batas maksimal dengan dukungan penuh dari pemerintah baik anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Panjang banget, Pit. Memperluas jejaring rumah sakit rujukan COVID-19 dan laboratorium agar dapat terdistribusi. Nggak usah agar. Iya, lembaga Eijkman nggak usah aja lah itu. Sebentar, memperluas jejaring rumah sakit rujukan COVID-19 dan laboratorium di seluruh Indonesia demi mendekatkan, jadi agar dapat terdistribusikan itu dibuang dulu. Agar dapat terdistribusikan dengan merata itu dibuang. Udah, jadi memperluas jejaring rumah sakit rujukan COVID-19 dan laboratorium di seluruh Indonesia demi mendekatkan akses masyarakat terhadap penanganan COVID-19. Termasuk peningkatan kapasitas uji tes COVID-19. Kan bukan hanya lembaga Eijkman ya. Ya, jadi lembaga Eijkman-nya nggak usah ditulis khusus lah. Oke. Ya udah, coba. Enggak, maksudnya terlalu panjang kata-katanya itu loh. Titik aja. Ya, yang lembaga Eijkman-nya. Oke. Memperluas jejaring rumah sakit rujukan COVID-19 dan laboratorium agar dapat terdistribusi secara merata di seluruh Indonesia demi mendekatkan akses masyarakat terhadap penanganan COVID-19. Cukup? Cukup ya? Titik. Secara masif melakukan komunikasi informasi dan edukasi KIE yang komprehensif terkait penanganan COVID-19 kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan keresahan termasuk stigma di masyarakat terhadap pasien, baik yang sembuh maupun meninggal dan petugas medis COVID-19. Cukup ya? Bungkus ya? Maksudnya itu. Bungkus. Ya. Segera mengambil langkah percepatan untuk merumuskan kebijakan untuk merumuskan kebijakan untuk antisipasi Segera mengambil langkah percepatan merumuskan kebijakan untuk antisipasi persebaran COVID-19 di bulan Ramadan dan Idul Fitri dengan melibatkan pihak terkait termasuk organisasi Islam dan tokoh agama. Segera mengambil langkah percepatan untuk merumuskan kebijakan antisipasi persebaran COVID-19 di bulan Ramadan dan Idul Fitri dengan melibatkan pihak terkait termasuk organisasi Islam dan tokoh agama. Saya pikir dengan melibatkan pihak terkait titik, karena bukan hanya soal organisasi dan tokoh agama, bisa juga dengan yang lain kan. Iya. Ya. Berarti ditambah ini dengan melibatkan berbagai pihak. Kan sudah Pak, dengan melibatkan pihak terkait itu kan berbagai pihak maksudnya Pak. Apa bedanya Pak? Maksud Pak Ansori memang biar berpihak-pihak gitu. Biar terkait Pak, biar terkait. Berbagai pihak terkait, enggak? Melibatkan berbagai pihak terkait, udah dikasih berbagai. Udah kata berbagai, udah tambah berbagai lah biar Pak Ansori juga clear. Oke, Dok ya, bungkus ya. 2. Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk segera melakukan realokasi dan refocusing program dan kegiatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar sepenuhnya berfokus kepada upaya penanganan COVID-19, khususnya untuk memenuhi kecukupan alat kesehatan dalam negeri. Upaya alat kesehatan gitu saja, nggak usah dalam negeri. Ya, ngapain mikirin luar negeri? Upaya kecukupan alat kesehatan, upaya perlindungan tenaga kesehatan, termasuk penyediaan tempat khusus untuk karantina petugas medis yang menangani COVID-19, serta memperluas kesempatan inovasi obat dan vaksin bagi penanganan COVID-19 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Simpulannya banyak banget. Jangan turun dulu, naik dulu. Nomor 2 dulu. Gimana? Cukup? Tunggu dulu, direnungin dulu ini.
Tunggu. Panjang ini. Ini pipit pasti kan? Ini pipit kan? Pipit Panjang ini. kali. Pimpinan, Silakan Bu Putih. rasanya dari tadi kita belum ada bicara realokasi dan refocusing, karena tadi pertanyaan Bu Dewi saja terkait dengan detail anggaran, itu belum ada penjelasan yang yang jelas begitu. Jadi bagaimana kita tahu realokasi dan refocusingnya gitu. Oke. Jadi usulnya? Dihapus saja ini. Iya. Oke. Termasuk yang ini kan ada 2 poin. Yang bawah ini memperluas kesempatan inovasi obat dan vaksin bagi penanganan COVID-19 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurut saya yang perluas kesempatan inovasi obat tadi sudah didiskusikan juga. Nah, itu boleh itu. Yang bawah, iya. Kalau yang refocusing itu tunggu dulu lah, itu kan belum jelas. Ya, realokasi dan refocusing kita nggak tahu angkanya berapa. Memperluas aja dulu kesempatan mulai dari Menteri Kesehatan untuk melakukan untuk memperluas. Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk gimana sih? Untuk memperluas. Ya. Untuk memperluas kesempatan inovasi obat dan vaksin bagi penanganan COVID-19 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ya, cukup. Oke, Gus. 3, Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan. Tunggu. Obat ini kalau cuma sekedar inovasi obat, kita tidak pakai obat modern asli Indonesia, kurang mantap di sini. Kalau kita bicara inovasi obat, jadi OMAI itu yang sering disebut-sebut itu. Empon. Inovasi obat khususnya obat modern asli Indonesia, itu mantap tuh. Gimana yang lain? Karena kalau obat umum kayak kloroquine kan udah biasa. Oseltamivir udah biasa. Itu kan bukan barang inovasi lagi tuh. Inovasi obat dalam negeri gitu. Obat modern asli Indonesia, OMAI. Oh, mantap. Obat apa Pak? Modern asli Indonesia. Obat modern asli Indonesia. Iya, untuk COVID. Iya, ini COVID kan pakai begini. Cina aja pakai Untuk memperluas inovasi. Pak Melki, empon apa? Mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memperluas inovasi. Memperluas. Cukup? Enggak, sebentar. Memperluasnya itu kesempatannya dibuang aja. Memperluas inovasi aja langsung. Memperluas kesempatannya dihilangkan, Pit. Kesempatannya enggak usah. Memperluas inovasi. Tapi bisa nggak produk kita masuk? Karena yang mau kita perluas itu bukan kesempatan, tapi inovasinya. Riset atau pimpinan. Ya, silakan. Pak Abidin masih oke. Oh, saya mengamati terus ini. Wah, luar biasa. Baru masuk nih Pak Abidin nih. Kemarin belum ada Pak Abidin. Baru masuk dia tuh. Ini jangan soal inovasi, harus ada risetnya juga, Pak. Oke, betul itu. Harus ada risetnya juga, memperluas riset, Pak. Dan inovasi, betul. Ya. Tapi baru bangun langsung cepat ya. Iya, luar biasa. Baru masuk 1 gelas itu Pak Abidin. Lanjut pimpinan. Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memperluas riset dan inovasi obat modern asli Indonesia OMAI dan vaksin bagi penanganan COVID-19 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Bungkus ya. Oke. Bungkus. Halo. Oke. 3. Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengambil kebijakan strategis untuk kepentingan untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan maksimal bagi pasien non-COVID-19 sehingga seluruh hak kesehatan masyarakat tetap terpenuhi. Ya itu memang sudah memang harus begitu. Jadi ini dimasukkan atau tidak? Nggak usah kayaknya. Ini normatif ini. Ini nggak usah pun disebut, pasti harus begitu. Tidak harus. Nggak usah disebut. Oke, itu menjadi delete ya. Ya. Oke, delete. Nomor 3 delete. Bang. 3. Ya, benar.
Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan BP2MI untuk terus melakukan pengawasan dan memberikan perhatian kepada pekerja migran Indonesia, terutama kepada PMI yang masih melakukan pekerjaan, guna menjamin layanan kepada PMI bebas COVID-19, terutama pada negara-negara tujuan penempatan yang status lockdown, baik yang statusnya ODP, PDP, dan positif COVID-19, sebelum mereka kembali ke daerah masing-masing. Oke. Yang lain, oke? Setuju. Ya. Ya, tadi sudah dijelaskan Pak Tatang. Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk mengalokasikan program Kartu Prakerja maupun program jaring pengaman sosial baik kepada calon PMI maupun PMI purna, terutama yang bekerja di negara tujuan penempatan yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut saya pandemi COVID-19 titik gitu aja, nggak usah sehingga. Ya. Calon PMI gagal berangkat kan? Perlu diperjelas nggak tuh? Kepada calon PMI maupun PMI purna, kan calon PMI juga. Maksudnya kan PMI gagal tuh calon PMI tadi kan, Bu Putih? Iya, memang. Oke. Oke, cukup? Cukup ya. 5. Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk menindak tegas tenaga kerja asing TKA yang memasuki wilayah Indonesia melalui beberapa provinsi berdasarkan hasil pengawasan serta menjamin tidak ada lagi kehadiran TKA sesuai Permen Kumham RI nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah negara Indonesia yang berlaku mulai 2 April 2020 sampai waktu yang tak ditentukan. Kalimatnya bagus ini. Bukan sesuai Permen Kumham. Kalau kita mengikuti Permen Kumham tadi kan dia membolehkan untuk perusahaan yang strategis gitu ya. Jadi kita menutup tadi kan sudah dibilang melukai, ada gejolak sosial. Terus kita menutup mata rantai gitu. Nanti keputusan kita ini nanti akan dibawa ke Komisi 3 sehingga Komisi 3 memanggil Menkumham ya untuk merevisi Kemennya gitu. Jadi teksnya gimana Pak? Langsung aja tutup poin di teksnya. Ya, Komisi 9 DPR RI meminta ke Kementerian Tenaga Kerja Indonesia untuk untuk melarang tenaga kerja Indonesia tanpa terkecuali gitu. Tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia. Melarang tenaga Indonesia. Ya, karena kita masih banyak masukan. Begini, pimpinan. Baru kita kan nanti baru kita serahkan ke mitra kan? Ya, silakan Pak Abidin lalu Pak Saleh. Saya dulu ya, Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk konsisten melarang tenaga kerja asing tanpa kecuali. Iya, tenaga kerja asing sesuai dengan ini nih Permen Kumham RI itu loh. Saya kok curiga ya Pak Abidin enggak. Bukan bukan di Permen Kumham itu Pak Abidin itu membolehkan untuk perusahaan yang strategis. Nah ini kita minta ini langsung aja maksudnya sewaktu COVID ini aja. COVID ini aja, apakah 2 minggu, apa seminggu gitu, apa sebulan gitu. Jadi sesuainya dihapus itu sesuai Permen Kumhamnya. Selama masa darurat COVID gitu. Nah itu dia bisa selama ini. Kalau udah nanti lewat nggak apa-apa. Memang kalau sudah Bu Neti omong itu pasti Pak Ansori setuju, udah mantap setuju bos. Sebentar, Ibu Pimpinan. Silakan Pak Saleh. Tolong itu Pak Ansori kalau ngomong tuh agak jauh sedikit dari kamera. Ini udah error. Terus ini saya mau mengatakan begini. Sebetulnya kan di situ yang bisa disebut itu adalah Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerjaan
Karena Ya, kalau betul. Kementerian Ketenagakerjaan saja nggak bisa itu, karena di Ya, situ betul. Itu ada boleh. apa namanya, ada tadi bea cukai, apa tadi, dirjennya, Dia Itu lintas boleh. lintas kementerian itu. Ini ada kan Kementerian luar negeri, ada macam-macam Keputusan kan. di kita aja ini. Jadi yang urusan kita itu disebut aja pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Nanti hak Kementerian Ketenagakerjaan itu haknya adalah pengawasan tenaga kerja. Hanya sebatas itu sebetulnya. Pak Jadi Saleh, harus ada seperti itu begitu. Menurut saya begitu. Pak Saleh nggak curiga Pimpinan langsung aja pimpinan ya. bukan videonya Pak Saleh? Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk Untuk melarang melarang tenaga kerja asing yang memasuki wilayah Indonesia selama masih Masa berlangsung selama masih berlangsung COVID. Masa darurat terjadinya COVID. pandemi COVID. Selama masa tanggap darurat COVID-19. Ya. Mantap. Ya. Berlangsungnya nggak usah masa. Ayo Pak Saleh, mantap Pak Saleh. Enggak, udah jauh ya. Pak Ansori tidak perlu maju, udah dengar kita. Masih Oke. titik. Ya. Oke, Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk melarang tenaga kerja asing TKA yang langsung memasuki aja. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk melarang tenaga kerja asing memasuki wilayah Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Mantap. Tanpa terkecuali itu, tanpa terkecuali katanya tadi. Nah ini cukup nih. Nah, Ya, kalau saya berarti langsung didukung. Komisi 9 DPR RI sangat prihatin terhadap kondisi PMI di Malaysia yang terdampak pandemi COVID-19 yang sudah menetapkan status lockdown dan sangat membutuhkan kehadiran negara sehingga mereka tidak terancam kelaparan. Itu Komisi 9 mendesak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia BP2MI untuk menjamin perlindungan kesejahteraan PMI dan anggota keluarganya yang masih berada di Malaysia saat ini. Bagus Oke, ini kalimat. izin. Kalimatnya bagus ini. Izin. Kalimat yang pertama ini kayak tesis. Iya. Ya. Langsung Jadi mendesak. mohon itu dihapus saja. Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Ya. Jadi ini Pipit bukan sudah tesis. paham. Pipit sudah paham maksudnya Pak Saleh udah pasti harus aman. Bukan, ini bukan Pipit ini, Aryani ini kalau ini. Hah? Oh, Aryani ini bukan Pipit ini. Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan BP2MI untuk menjamin perlindungan kesejahteraan PMI dan anggota keluarganya yang masih berada di Malaysia. Titik, nggak usah saat ini. Mas Wahab, Mas Wahab ini. Berdua sama. Sudah, tunggus ya. 7. Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran program dan kegiatan termasuk program padat karya produktif dalam bentuk kegiatan pembuatan produk masker, APD, disinfektan, dan sanitizer yang dipergunakan dalam penanganan COVID-19. Nomor 7 ini menurut saya sama dengan yang Kementerian Kesehatan Ya. tadi, enggak usah tutup. Nggak Karena usah belum ini. kelihatan peran serta Komisi 9 di situ. Oke, di-delete ya. Diangkat. Delete. Oke, Komisi 9 DPR RI meminta gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dalam penanganan COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan BP2MI untuk memberikan jawaban pertanyaan yang disampaikan anggota Komisi 9 DPR RI paling lambat 9 April 2020. Enggak, Ibu pimpinan ini dari Salah itu kalimatnya tuh. Ah, Komisi 9 DPR RI meminta gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kementerian Kesehatan RI, nggak usah lagi penanganannya itu. Ya, dalam penanganannya bilangin, Mas. Bilangin. Dalam penanganan bilangin. Enggak, dah gitu. Dalam penanganan COVID-nya dihilangin. Nah, itu double COVID-nya. ini Ibu pimpinan bisa nggak jangan meminta? Ini kelihatannya Komisi 9 minta terus nih. Jadi apa Pak bahasanya Pak? Ya kira-kira selain meminta apa Pak Abidin yang bagus? Biasanya Pak yang artikulasi. Baru satu kok meminta ini nggak apa-apa lah. Udah menunggu.
nunggu. Enggak, memintanya baru satu kok, sebelumnya kan mendesak. Enggak ada itu meminta. Enggak, caranya gitu, jangan Komisi 9. Langsung aja, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Kementerian RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan BPDONI untuk memberikan jawaban tertulis pertanyaan sampaikan pada tanggal sekian gitu. Jadi nggak usah pakai Komisi 9. Konsistensi Pak, konsistensi dari atas tulisan Komisi 9. Ya nggak ada konsisten dong, katanya nggak boleh minta kok, gimana? Udah nggak apa-apa ya, meminta ya. Enggak. Malam Jumat nggak boleh. Komisi 9 tugas hari Jumat. Oke, Komisi 9 DPR RI meminta gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan BP2MI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan yang disampaikan anggota Komisi 9 DPR RI pada Raker dan RTP hari ini paling lambat tanggal 9 April 2020. Kalau kata minta diganti mengamanahi bisa nggak ya? Dulu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berikan. Saya kira bukan itu Pak Saleh. Komisi 9 DPR RI mengharapkan loh. Sudahlah, itu aja. Udah cukup. Oke. Cukup. Bungkus. Udah ketok palu, pimpinan. Saya berikan waktu kepada Menteri Ketenagakerjaan dulu untuk memberikan apa pendapat. Silakan Bu Ida Fauzia. Udah pulang dia. Setuju, Bu. Setuju, Bu Ida masih ada. Di Suudoni katanya Bu Ida udah pulang, masih ada Bu Ida di sini. Itu pasti Pak Soleh itu pasti. Bukan Bu, bukan. Pak Abidin. Nah, saya tetap mendukung Ibu Menaker. Alah. Oke, setuju ya. Lalu Pak Tatang? Setuju. Setuju. Setuju, oke. Lalu Pak Doni? Setuju? Oke, Pak Doni. Pak selanjutnya Pak Menteri Kesehatan? Setuju. Ampun dah. Pak Menteri. Tadi Bang Doni belum kelihatan fotonya. Gambarnya. Tanya Bu Nini. Pak Kemenkes masih mute itu? Mute, bukan mute. Mute. Pak Kemenkes, oke silakan Pak Menteri apa untuk kesimpulan bagaimana? Setuju lah. Diwakili Pak Ansori aja. Dua kok udah kena Pak Menteri. Silakan Pak Menteri. Setuju Pak Menteri. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, semua anggota Komisi 9, serta rapat sekalian, saya setuju dengan draft kesimpulan ini. Dan selanjutnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian hasil rapat sudah disepakati. Terima kasih kepada seluruh mitra, Bapak Doni selaku Ketua Gugus Tugas penanganan. Pimpinan, sebelum ditutup mengingatkan pimpinan. Ya. Itu tanda tangannya tanggal berapa itu? Jangan salah. Ya. Terima kasih Ibu. Jangan bergerak situ aja Pak. Saya mau moto. Ya Fauzia. Ternyata berakhir jam. Pak Kerawang, Pak Menteri Kesehatan. Terima kasih Pak Tatang, PLT Kepala BP2MI. Dan yang tentu saya banggakan teman-teman Komisi 9 semua yang sudah duduk mulai pukul 11 siang kemarin. Hanya break 2,5 jam, duduk mulai jam 11 siang kemarin sampai sekarang pukul 2.30. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas rapat hari ini yang luar biasa dan produktif. Mohon maaf. Ketok. Ada kesalahan dalam protokol kesehatan. Hari ini sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama semoga ikhtiar kita pada rapat kali ini bisa berjalan dengan lancar dan Amin. segera berlalu dan kita bisa kembali normal menjalani kegiatan. Silakan.
Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Bro, saya besok ada ratas 2 dan akor. Besok libur, besok kan Sabtu. Untuk topik Ya, pemirsa, tadi sama-sama telah kita saksikan jalannya rapat kerja antara Komisi 9 DPR RI dengan beberapa mitra yang juga hadir pada malam hari ini, yaitu adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta ada juga gugus tugas COVID-19 dan juga BP2MI. Dan tadi sama-sama telah kita kesan bahwa rapat dilaksanakan secara tatap muka virtual yang dimulai pada pukul kurang lebih 16.00 dan baru saja berakhir di pukul 2:25 dan tadi dalam rapat juga dihadiri oleh beberapa anggota DPR RI juga, serta diawali pemaparan dari para mitra kerja dan juga penyampaian pendapat dan juga tanggapan dari masing-masing fraksi di Komisi 9. Dan juga tadi telah dijawab oleh mitra dan juga ada beberapa jawaban yang dijawab secara tertulis dan akan disampaikan ke Komisi 9. Dan juga tadi Komisi 9 menyatakan bahwa mengapresiasi penuh terkait dengan upaya penanggulangan pandemi COVID-19 dan juga memberikan catatan dari anggota Dewan yang harus ditindaklanjuti oleh para mitra yang tadi mengikuti rapat pada pagi hari ini. Dan pemirsa, dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara siang langsung dari ruang sidang. Saya Didi Ramadan atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.